Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Rumah beberapa anggota DPR hingga menteri menjadi sasaran amuk massa sejak Sabtu 30 Agustus 2025 hingga Minggu 31 Agustus 2025. Massa mengamuk dan menjarah rumah mereka akibat pernyataan kontroversial yang dilontarkan yang membuat amarah pendemo semakin memuncak. Berikut ini adalah kondisi terkini rumah anggota DPR hingga menteri seusai dijarah massa. Yang pertama, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan yang menjadi sasaran amuk massa pada Minggu 31 Agustus dini hari. Ratusan orang yang mendatangi rumah Sri Mulyani didominasi remaja dan pemuda. Beberapa barang seperti TV, perhiasan hingga peralatan dapur dijarah massa. Saat kejadian diketahui Sri Mulyani tidak berada di rumah. Peristiwa ini terjadi dalam dua gelombang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kondisi terkini pasca kejadian, rumah Menteri Keuangan tersebut dijaga ketat oleh TNI. Awak media dan juga masyarakat tidak diizinkan untuk mendekat. Rumah anggota DPR RI Uya Kuya juga menjadi sasaran amuk massa. Rumah yang terletak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur itu dipenuhi coretan vandalisme yang dilakukan massa penjarah. Barang-barang di rumah Uya Kuya sudah dijarah hampir seluruhnya. Tampak banyak warga yang memasuki rumah Uya Kuya dan sebagian ada yang membawa barang-barang yang masih tersisa, mulai dari pakaian hingga perabotan. Pagar rumah tampak rusak parah dan hancur, bahkan setiap ruangan juga dipenuhi serpihan kaca. Selain itu, terdapat juga tulisan disita rakyat seusai digeruduk massa. Terkini, rumah tersebut telah dipasangi garis polisi, di mana garis kuning itu berada di depan gerbang yang sudah rusak. Coba dulu. Tribuners melaporkan di sini kondisi dari rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Uya Kuya. Ada gajah, mau ngambil gajah?
penyisirannya. Coba dulu. Rumah anggota DPR Nafa Urbah di daerah elit di Kebayoran Essence Bintaro Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan juga dijarah dini hari tadi. Sekelompok orang mendatangi rumah tersebut pada Minggu 31 Agustus dini hari. Selesai perusakan yang dilakukan massa, palang di area gerbang perumahan tampak rusak. Barang-barang yang ada di dalam rumah ludes dijarah. Rumah 3 lantai tersebut tampak sunyi dan rusak, di mana Syamsul, penjaga keamanan di kediaman Nafa Urbah juga menjelaskan, sebenarnya rumah tersebut bukan rumah pribadi Nafa, melainkan milik mantan suaminya. Ia memperkirakan ada sekira 200 orang yang menyerbu rumah Nafa Urbah dan terbagi dalam 2 gelombang. Pak, yuk. Oh, kita udah beres. Ininya, malam bapak mau menyaksikan ini. Warga. Mau ngambil ini itu turun dari tangga gua. Udah deh. Itu berapa bapak? Ini lah yang punya kayak semuanya. Lo ini punya bisa dulu saya. Kamu kalau itu mau diambil kan tadi belum berapa? Udah. Coba bawa. Oleh itunya pecah. Oke Pak Samsul, mungkin boleh diceritakan seperti apa sih kronologi penjarahan hari ini di rumah Ibu Nafa Urbah? Kronologinya masa ini bergerombol ya, bergerombol tiba-tiba datang aja rame-rame dan datang ke security gitu. Nah karena security cuma beberapa orang dan tidak bisa membendung karena masanya sangat banyak, kita persilakan masuk. Emang tujuannya ke rumah Ibu Nafa. Sebenarnya rumah ini bukan rumah Ibu Nafa tapi mantan suaminya. Itu yang saya tahu ya, yang saya tahu. Terus emang tujuan dia mau ke sini. Dan kita anterin dari pihak security sama pihak DPP bukan warga. Itu kita anterin. Pas sampai sini ya dia bilang ini Pak rumahnya. Iya ini rumahnya. Ya. Pas begitu ya udah langsung nyerbu. Gitu. Kan pertama tuh beberapa orang aja, beberapa orang dari pihak koordinator mereka. Pas sudah tahu langsung nyerbu. Ada berapa sih Pak? Oh, bisa digambarkan ada berapa orang di? Kira-kira 200-an lebih. Oke.
berarti itu kayak ada 2 gelombang ya? Masa 2 gelombang. Pertama jam 4.50, yang kedua sekitar 5.30. Bisa digambarin nggak Pak orang-orang yang datang itu pas awal itu wajahnya kayak gimana? Kalau wajah kita nggak ada yang kenal ya. Nah, Itu rata-rata masih muda sih. Masih muda, antara 20-an tahun ke atas. Tapi mereka ada yang bawa senjata tajam atau gimana? Nggak ada. Emang tangan kosong aja bawa gitu semua. pakai bajunya kayak gimana tuh? Baju biasa semua, cuman pakai masker. Semuanya masker. Rata-rata pakai masker. Mungkin Berarti tadi emang orang asing Pak, bukan Asing. bukan di sini kayaknya. Kondisi kita nggak ada yang kenal sama di sini. Nah, waktu mereka ngangkut barang juga naik motor kah atau seperti apa sih Pak Naik cara motor. ngangkutnya? Naik motor. Kalau sepenglihatan Bapak, barang yang berhasil dibawa apa aja Pak? Paling jelas mungkin ya. Paling jelas TV, rak sepatu, terus isi kulkas kalau nggak salah tuh ya, sama baju, bantal, itu semua. Nggak tahu yang di dalam-dalam dia udah kantongin atau gimana, saya nggak tahu. Pak, Tadi kan kan rumah mantan suaminya. Ya mantan. Berarti ibu Nafanya sering kesini nggak tadi? Jarang sih. Tapi berarti kalau kepemilikan rumah atas nama suaminya itu? Itu rumah kontrakan. Oh, kontrak. Kontrak dia. Udah lama ngontrak di sini Pak? Aduh, kira-kira antara 6 bulan 7 bulanan mungkin ya. Saya tahu gitu. Berarti tadi kalau di dalam rumah baik Bu Nafa Urba atau mantan suaminya nggak ada Pak? Udah atau nggak ada gimana? kosong. Pak kan si Masa kan bilang mau ke rumah Nafa Urba nih Pak. Dia ada nyebutin nggak sih tujuannya buat apa ke sana gitu? Ngomong ke security. Nggak tahu sih, cuman dia bilang pas penjarahan ya, dia bilang ini duit kami, Oh, gitu aja. Ini duit kami, udah gitu aja. mereka teriak seperti itu Ah, ah. berarti. Itu aja. Tapi ada pengancaman juga ke pihak pengamanan nggak? Nggak ada. Jadi pun apa ini nggak pernah tinggal sini apa Pak selama ini Pak? Karena kan dia bilang di yang mancing itu kan dia dari Bintaro, dari jauh. Ya, yang saya tahu sih dia jarang kemari. Jarang kemari. Ya. Posisinya itu ya mantan suaminya yang sering di sini sama Yang sering anaknya. di Ah, ah. Oh, Gitu. berarti dia sini itu karena anaknya apa? Karena anak mungkin. Rumah anggota DPR RI Eko Patrio di wilayah Jakarta Selatan juga didatangi dan dijarah oleh sejumlah massa pada Minggu 31 Agustus dini hari. Kondisi terkini seusai dijarah massa, tak ada aktivitas yang terlihat dari luar rumah berlantai 3 tersebut. Dinding rumah berwarna putih kini dipenuhi coretan vandalisme dengan cat semprot warna-warni. Beberapa kaca jendela rumah juga terlihat pecah dan berlubang. Sampah tampak berserakan di area depan rumah. Kini pagar rumah berwarna hitam juga dikunci ganda dengan rantai dan selang berwarna hitam hijau. Sesekali warga dari luar perumahan datang untuk melihat rumah tersebut dari luar. Di pintu masuk perumahan, 2 petugas keamanan berjaga di pos portal. Mereka memeriksa setiap pengunjung yang hendak masuk untuk melihat rumah Eko. Awak media juga diberi batas waktu untuk menyaksikan kondisi terkini rumah tersebut. Dan banyak sekali ya, ada juga beberapa di atas atap, dan ini juga menjadi Ma, masuk TV, Ma. Jangan salah nih, 100 juta kalau misalnya jauh. Mitranya di bawah. Ma, masuk TV, Ma, lagi sendiri gitu. Halo, gitu dong.
Kembangnya saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.